Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين باب في معرفات الصانع عز وجل. نقول أما معرفة الصانع عز وجل بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهي أن يعرف ويتيقن أنه واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شبيه له ولا نظير ولا عون ولا شريك ولا ظهير ولا وزير ولا ند ولا مشير له ولا ليس بجسم ويمس ولا بجوهر ويحس ولا غرد فيقضي ولا جي تركيب أو علة وتأليف وماهية وتحديد وهو الله للسماء رافع وللأرض وادع لا تبيعة من التباع ولا تلع من التوالع ولا جلمة ظهر ولا نور يزهر حاضر الأشياء علما هادي شاهد لها من غير مماشة عجي قاهر حاكم قادر راحم غافر ساتر معز ناصر رؤوف خالق فاتر أول آخر زاهر وباطن فرد معبود حي لا يموت أجلي لا يفوت أبدي الملك سرمدي جبروت قيوم لا ينوم عزيز لا يضام منيع لا يرام فله أسماء العظام والمواهب الكرام قاد بالفناء على جميع الأنام ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ini membacakan tentang ma'rifat Allah, ma'rifat ketuhanan, tetapi ma'rifat di sini sesuai dengan akal, yaitu sesuai dengan dalil daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ma'rifat ketuhanan yang sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis. Ini biasanya orang-orang mubtadi'in, orang-orang yang pemula untuk mengenal Allah, tauhidnya. Karena ada juga orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan ayat Al-Quran yang tafsir, akan tetapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa ta'wil. Apa itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa ta'wil? Nah, ini biasanya yang didapatkan oleh orang-orang yang salik melewati nur sudah. Bersih hatinya sudah, kemudian dipahamkan tentang tauhid melewati rohani. Jadi kada melewati akal lagi. Kalau yang di sini menceritakan tentang tauhid yang berhubungan dengan akal.
Mujahidin di sini adapun ma'rifat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat dan dalil yang kami ringkaskan. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani, yaitu adalah mengetahui dan meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahid, tunggal, fardun, somadun, kemudian tunggal dan berkesendirian. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diranakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada kufuwan kesamaannya satupun. Nah, Allah Ta'ala itu ahad, tidak ada kesamaannya. Kalau ada orang menyamakan, maka dijawablah oleh Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, apabila ada orang hendak menyamakan, maka dijawab oleh Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini bagi orang-orang yang tauhid mubtadi'in, pemula. Kalau tauhid orang-orang yang sudah mulai kesampaian, itu musyahadah, penyaksian Allah Ta'ala yang disaksikan. Nah, Allah Ta'ala menyaksikan bahkan lebih jelas daripada terbitnya matahari. Nah, kalau di sini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada seumpamanya. Kalau hendak dicontohkan tuh ada umpamanya ujar di sini. La sabiha lahu wala nazira lahu, tidak ada seumpamanya dan tidak ada bandingannya. Wala auna wala syarika, dan tidak ada bakawan dan tidak ada sakuto. Tidak syarika itu kada ada kawan dah. Jadi Allah Ta'ala itu ahad, sorangan tuh bang. La zahira wala wazira, tidak ada penolong dan tidak ada perdana menteri, kada ada Allah Ta'ala. Wala nidda wala musyira lahu, dan tidak ada bandingannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah berbentuk jisim yang bisa disentuh, dan tidaklah berbentuk jawahir yang bisa diraba. Wala gharda fayaqdi, dan tidak ada suatu benda yang bisa dijapai. Wala ji tarkibin aw alatin wa ta'lifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah susunan-susunan atau berbentuk alat atau berbentuk lapisan-lapisan. Wa mahiyatin wa tahdidin, dan tidak adalah Allah Ta'ala itu puncak dan tidak ada pula pemulaan ataupun pembaharuan. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai langit, yang menegakkan langit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai bumi, yang menjadikan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah suatu kegelapan yang bisa jelas, bukanlah suatu cahaya yang bisa bercahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dengan ilmunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan dengan tanpa menyentuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia dan qahar dan maha bijaksana dan maha kuasa. Rahimun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengasih. Ghafirun, yang maha pengampun. Satirun, yang menutupi. Mu'izzun, yang memuliakan. Nasirun, dan menolongi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ru'ufun, pengasih. Khaliqun, yang menciptakan. Fatirun, yang membuat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala awal dan akhir, zahir dan batin, sendiri dan disembah. Hayun, hidup, tidak ada kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak hidup dan tidak mati. Azaliyun, Allah Subhanahu wa taala ajali, tidak yafutu, tidak habis. Maksudnya dahulu kemudian punah ada. Dan abadiyul malukut, sarmadiyul jabarut, selama-lamanya berkuasa dan terus menerus berkuasa. Qayyumun, yang tegak tidak pernah tidur. Azizun, yang maha mulia, la yudhamu, tidak bisa direndahkan. Nah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan Asmaul Husna, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mengetahui mani'un la yuramu, tidak terkalahkan. Walahu al-asma'ul azam wal mawahib al-kiram qada bil fana al jamil anam. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang agung. Nah, kalau nama-nama di Quran kan 99 Asmaul Husna. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang sufi mengatakan apa saja di muka bumi ini yang bernama, itu adalah nama Allah semua. Apa-apa saja yang bersifat di muka bumi ini adalah sifat Allah. Apa-apa saja yang berbuat, itulah perbuatan Allah. Nah, kita belum sampai ke situ kan? Belum sampai kita. Karena apa? Karena Futuhul Arifin belum dibuka. Ya, futuh dulu. Kita buka dulu tirai. Bainahu wa bainallah. Di antaranya dan di antara Allah. Ya, futuh dulu. Bagi gimitan diputuhkan, hanya dipahamakan dulu. Apa namanya asma, apa yang dinamakan af'al, apa yang dinamakan sifat. Nah, karena di dalam kitab sufi, diantaranya dalam kitab Darun Nafis, kada ada yang bernama di muka bumi ini kecuali gantian nama Allah. Nah, kada ada di muka bumi yang mempunyai af'al kecuali af'al gantian dari Allah. Kada ada yang punya sifat di muka bumi ini apa saja, dari hayawan, binatang, ataupun benda-benda padat, itu adalah badalnya atau gantian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang hendak dibuka tirai itu. Kalau dengan ilmu, tahu kita, paham kita. Tapi kalau yang ibaratnya orang tersebut dibukakan Futuhul Arifin, nah disitulah yang paham sebujur-bujurnya paham. Karena memahami ilmu itu ada bermacam-macam. Ada yang memahami dengan rasa mahsusat, karena dengan perasaan. Ada yang makulat dengan cara akal memahami ilmu. Nah, ada juga yang memahami dengan perjalanan rohani, dilajari langsung. Itu yang paling paham dok. Kalau dengan mahsusat, dengan panca indera, yang kawa diraba aja dengan panca indera, dilihat dengan panca indera dan terbatas. Nah, apabila yang diakali dengan cara akal, itu yang masuk akal aja. Tetapi kalau dengan cara roh memahami, nah itu yang sebujur-bujurnya. Karena roh ini ibaratnya ingin memahami itu bujur-bujur dilajari. Dan memahami itu ibaratnya dengan waktu singkat, tapi diberi pemahaman yang sangat luar biasa. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala awal akhir. Allah taala awal akhir.
Sidin yang akhir, hidin yang awal, zahir dan batin. Nah, zahirnya itu Allah, batinnya juga Allah. Jadi Allah Ta'ala tuh kawa dilihat karena zahir, Bang. Makanya orang ahli sufi tadi, aku melihat Allah Ta'ala itu lebih jelas daripada matahari. Matahari hanya cahayanya aja, hanya sinarnya aja, hanya pancaran saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas sekali. Nah, bukan pandangan basirah, ainun basirah, bukan pandangan hati, kada. Ia jelas, nampak benar. Allah Ta'ala tuh jelas, sejelas-jelasnya. Nah, fardun ma'bubun, kemudian berkesendirian yang disembah. Hayun layamut, tidak pernah mati, hidup selalu. Azaliyun, azali, dahulu. Layaputu, tidak binasa. Abadiyul malukuti, dan selama-lamanya berisi kerajaan. Sarmadiyul jabaruti, dan terus-menerus akan kerajaannya. Qayyumun layanumu, tegak, tidak pernah tidur. Azizun, mulia, layudamu, saking mulianya tuh kadang-kala direndahkan. Mani'un la yuramu, walau asmal izam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang agung. Azami wal mawahib al-kiram. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil fana'i al jamil anam, dan sebertan itu apabila manusia, makhluk yang lain itu akan binasa, akan sirna, akan fana, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap senantiasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Setiap apa saja itu akan fana. Nah, fana kan? Yang kekal hanyalah wajah Allah dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Nah, jadi manusia ini fana, apa saja fana. Karena apa jadi fana? Karena fana di sini karena makhluknya atau bendanya itu hanya punya awal, punya akhir. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa nampak, dzul jalali wal ikram. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bi jihatil alawi mustawin, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung ala arsy, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di aras. Nah, ini ada yang bilang di aras ya, Allah Ta'ala di aras. Maksud di sini kalau di aras adalah mulia juga, tinggi maksudnya. Alal mulkil muhit ilmuhu bil asya', dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kerajaan yang meliputi. Ilahi yas'adu qalamu at-tayyibu wal 'amal salih yarfa'uhu. Setiap kalam yang baik itu akan naik, dan amal yang soleh akan naik juga. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ila fi yawmin kana miqdaru alfa sanah mimma ta'uddun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua perkara yang dari langit dan apa yang di bumi, kemudian naik suatu amalan tersebut fi yaumin kana miqdaru alfa sanah, ukuran 1000 tahun, mimma ta'udun, apabila dihitung.
khalaqal khalaiqi wa af'alihi wa qaddara azrajakum wa ajalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menggawiakan dan mengatur atas rezekinya dan ajal-ajal hamba-hambanya. Wal muqaddimu lima akhara wal muakhiru lima qaddama. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan lima akhara. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang mendahulukan kepada hambanya apabila itu takdirnya di akhir, dan tidak mengakhirkan kepada umurnya apabila dia berdahulu. Aradul alam wa ma hum fa'ilun walau asamahum lima khalafu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki alam semesta dan perkara itu yang mereka pekerjakan, walaupun makhluknya itu berbeda gawiannya, walaupun bermaksiat ataupun ingkar, tetap Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehendak Allah taala, hendak masuk surga kah, hendak mati kah, hendak lambat kah, hendak sugih kah, apakah. Jadi walaupun manusia tersebut ingkar apa saja, kemudian berdosa, tetap Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Walau sya'a yuti'a jami'an la atahu. Kalau seandainya manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la atahu, bukanlah ibaratnya taat tersebut diperlukan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada bahajat lan amal kita. Ya alamu sirra wa akhfa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi dan nampak. Kemudian alim bijati sudur. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di hati. Yang di hati pun tahu, yang zahir pun tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia udah gawe. Allah yang menggawe, Allah yang Maha tahu. Huwal al-muharriku wa huwal maskanu. Allah Subhanahu wa taala yang mendiamakan, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Lam tatasawwaru al-awhamu wa la taqaddiru ajhanu. Dan kadangkala menggambarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki, kadangkala menggambarkan hati dan otak dan prasangka. Nah, misalnya hendak hujan kelihatan ya, kalau kira-kira soalnya ada hujan. Nah, kelihatannya orang tuh berjodoh, sakanya kada berjodoh. Karena kadangkala menggambarkan, memastikan prasangka dan hati. Wala yuqasu bin nas, dan kadangkala manusia mengias-ngiaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jalla ya sabab bima sanah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung untuk menciptakan dengan perkara yang dia ciptakan. Au yudafu ila ma ikhtara'ahu ibtada'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak apa yang dia kehendaki. Wa muhsal anfas, dan Allah Subhanahu wa taala menghitung napas-napas manusia. Tahu. Al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat, dan perhatian kepada diri apa yang dia buat. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atiyahu yaumil qiyamah farda. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menghitung, dan setiap hari kiamat nanti datang dengan farda bersendirian, sendiri masing-masing. Litujza kullu nafsin bima tas'a, dan akan dibalas setiap diri dengan apa yang dia buat. Liyajziyal ladzina asau bima amalu wa yajziya alladzi ahsanu bil husna.
dan akan dibalas. Orang-orang yang akan berbuat buruk akan dibalas dengan keburukannya. Kemudian orang-orang yang baik akan dibalas dengan kebaikannya. Nah, inilah ibaratnya tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat secara dalil, secara akal, ma'rifat. Karena kita di sini punya panca indera dan punya akal. Jadi kalau kita beramal masih menggunakan akal, inilah dalilnya. Kenapa kita taat pada Allah Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Kenapa kita ibaratnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara akal? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan surga dan neraka. Kenapa kita semangat dalam beramal? Dalam beramal ini bersemangat karena ada ganjaran. Ini menurut akalnya masih. Nah, dan akal ini suatu saat akan meninggalkan, harus berubah akalnya. Yang dahulunya nafsu, baik sedikit menjadi akal. Baik akal terus menerus karena hatinya bersih, maka akal tadi dibilang roh. Baik sedikit roh tadi, maka dengarannya adalah sir. Nah, kalau ini adalah penjelasan yang masuk akal. Ini dalil, Pak. Dalil Al-Quran, dalil hadis yang masuk akal. Jadi bagi orang-orang yang berakal, dan akal tersebut pun hujah ulama adalah Nur Muhammad juga. Itu Nur Muhammad juga, tapi tingkatannya masing-masing. Nah, roh tadi itu Nur Muhammad juga, tapi tingkatannya tak tinggi sedikit. Sir pun itu Nur Muhammad juga, tapi tak tinggi. Nah, jadi kalau akalnya tadi lah, akalnya kada terpakai, maka orang tadi disebut adalah nafsu. Iya sama aja tuh. Nafsu terbawah sedikit. Nafsu terbawah sedikit. Karena nafsu ini kada jauhnya daripada binatang, hewan. Anak makan, minum, anak berbini, anak kemewahan, anak berkuasa, anak masyhur, anak terkenal. Nah, itu dinikahkan ke akal sedikit. Makanya datangnya Al-Quran dan hadis. Nah, supaya akalnya tadi juga ibaratnya dinaikkan lagi, lebih bagus lagi, maka harus ibaratnya orangnya harus salik, supaya akalnya tadi meningkat menjadi roh tadi meningkat menjadi sir. Nah, kalau roh tadi ibaratnya perjalanan yang dicapai, maka udah Imam Abdul Qadir Al-Jilani, orang tersebut harus ma'rifat batin dahulu, yaitu terbukanya ainun basirah. Nah, kalau yang ini, kalau penjelasan yang tadi yang masuk akal, kada perlu ain basirah terbuka, kada perlu. Ya akal aja Bang main. Akal aja main. Kalau yang roh tadi itu harus ain basirah terbuka. Amun kada terbuka, ujah Imam Al-Ghazali. Nah, ini nang kita petakan su'ul khatimah. Karena akal di sini hanya yang masuk akal aja. Bahkan kada menerima tentang ajaib qalbi. Nah, makanya orang-orang salik, orang-orang rohani itu harus namanya roh itu terbuka, ainun basirah terbuka.
Kalau sudah terbuka, bisa memilah, bisa membedakan. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan kita diputuhakan putuhal arifin walhamna malaikatil muqarrabin warzuqna amal solehin. Nah, makanya kan ada doa-doa para wali, Allah tahlana putuh, ya Allah berikanlah kita buka putuh arifin, yaitu seperti mana orang-orang yang arif billah. Karena akal sudah, tuhuk sudah menjadi kita pembaca Al-Quran, tuhuk sudah tahu artinya, sudah bahkan tafsirnya sudah, tapi putuh hal arifin kita dibukakan. Nah, itu pula makanya bubuhnya mengaji tentang putuh ini, nah nanti kaji. Mungkin di pondok pesantren sudah mengaji tentang ilmu akal, belajar tafsir, belajar hadis, banyak sudah masuk akal, bertahan sudah, nah, masuk akal, beribadah diamalkan sudah, tetapi putuhnya ini belum, putuh arifinnya belum. Nah disitulah pancingannya itu kita harus cari kayak apa supaya mendapatkan putuh arifin. Insyaallah mudah-mudahan. Kita dikat dulu lah. Bismillah. Surahnya. Abdul Jigri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 Allah 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 oh. Sayyidina Muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal barakah, abwabal sihat, abwabal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.